Yuk, Bapak tinggal di mana? Tinggal di Tanjung Priuk. Tanjung Priok. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya pengacara, Pak. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Iya. Udah berapa lama? Itu. Ya mulai perusahaan gak jalan tuh dari udah 4 tahun ya. 4 tahun ini gak jalan. Jadi nganggur tuh udah berapa lama, Pak? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Iya. Nah, nganggur tuh pasti ada kegiatannya apa gitu, misalkan. Kegiatannya ya yang bantu istri kuliner kan. Gimana? Istri kan kuliner, masak gitu. Oh, jualan apa? Makanan. Matang. Nasi, iya. Di mana? Nasi uduk. Rumah, apa di warung, apa di kios, apa di terminal, apa di halte? Selama pas saya nganggur itu ya kita sempat sewa kios. Kalau nggak jalan balik lagi kita ke rumah, jadinya buka di rumah. Setelah sekian bulan lama-lama kok nggak jalan juga, ya udah jadi cuma terima pesanan aja sekarang. Pesanan-pesanan itu. Nah, sementara saya bolak-balik Magelang karena ibu masih ada kan. Jadi sempat kemarin kan saya WA Pak pas posisi saya di Magelang. Katanya di Magelang keripik apa? Itu kering. Oh, apa? Kering kimpul. Oh, belut apa? Kering talas. Oh, talas. Iya. Coba cerita dong, Bos. Ya itu produksi dari ibu. Produksi ibu, cuma kan saya cuma bantu. Bapak masih ada, Bos? Bapak udah nggak ada. Oh iya. Dari tahun berapa? 2006. 2006. Saya masih numpang di Cikini itu. Oh, di Cikini. Dulu kita sekantor. Berapa tahun ya, Bos, kita sekantor, Bos? 2006 sampai tahun berapa ya? Oh iya. 3 tahunan itu. Aku dulu direktur ya, Bos ya. Iya. Bos, cerita, Bos. Tuh. Ya, kalau keripik itu kering. Bos sendiri ya? Sendiri. Oh ya, lanjut, Bos, coba. Iya. Kalau yang diproduksi ibu itu di kampung, ya ibu masih semangat bikin karena nggak ada yang masarin, ya udah saya buka lepas. Jadi keripik talas tuh gorengnya di rumah? Di rumah. Atau ngambil dari orang yang udah jadi? Enggak, kita beli bahan mentah. Oh, mentah. Dari mentah, diiris. Itu tanaman dari mana, Bos? Itu kalau mentahnya beli di pasar. Oh, di pasar. Karena sekarang udah tahu situ produksi kering talas atau kering kimpul itu ya petani-petani tiap setor ke situ. Oh. Setor panen. Harga lebih murah beli di pasar atau petani nyetor ke situ, Bos? Lebih murah petani setor situ. Tapi kalau nungguin kadang nggak bisa rutin. Dulu tanahnya dia saya beli itu di belakang tuh. Belakang itu yang Bapak tinggal. Oh. Iya, Bos ya? Iya. 50 juta ya, Bos? Iya. Lu masih ingat gak? Pasar aja gak segitu karena pas saya kepepet udah itu bayar orang. Temen lama. Saya dulu direkturnya, ya, Bos. Gue jadi apa, Bos, dulu? Ya? Gue jadi apa dulu? Direktur. Iya. Terus? Ya selama ini ya jadi begitu, saya mondar-mandir Magelang karena saya harus nanggung yang di rumah sini, anak masih kuliah gitu kan. Ya, anaknya 2 ya, Bos? 2. Cowok sama cewek ya? Cowok cewek. Yang ya. Cowok gendut ya? Betul. Gendutan anaknya daripada lu kan? Iya. Saya kan simpel nih orangnya, ngirit. Iya. Lo makannya masih disuapin bini lo ya. Makanya gak gemuk-gemuk ya. Kalau anak lo makan sendiri ya. Makanya gemuk. Ini makan sendiri nih. Ini disuapin kurus. Bos, jadi murah beli sama petani tuh talas daripada beli di pasar. Iya. Dari petani itu enaknya udah lebih murah dan langsung sampai rumah kan.
udah diantar ke rumah. Tapi kalau kita ini ke pasar kan harganya otomatis lebih tinggi dan kita Bawa lagi. pasti bawa lagi ke rumah. Yang ngecekin siapa bos? Kalau boleh tahu bos. Yang apa? Oh, kita ini tetangga ada suruh orang yang ngupas sama. Harian apa borong bos? Harian. Oh harian. Berapa harian bos kalau tukang kupas kayak gitu bos? Di daerah Magelang sana bos. Satu orang ngasihnya kalau nggak salah antara 50 sampai 60 ribu kalau nggak salah. Satu orang? Hari, iya. Kita target nggak mesti berapa batang yang mesti dikupas? Ya sesuai pesanan, kalau kira-kira untuk persediaan ya ada 2 hari dia ngerajang sama ngupas. Itu udah cukup persediaan ya udah. Nah, sementara kalau ibu saya ngerjain sendiri yang masarinya kan yang nggak ada. Kalau pasti saya di sana ya bisa produksi lebih banyak. Ya cuma ya tetap kemampuan modal tuh ini ya terbatas. Kita kan naruh-naruh nitip-nitip di banyak tempat itu. Laku baru dibayar? Iya, laku baru dibayar. Ya modal untuk awal itu kita harus ngadain persediaan yang besar ya. Terbatas di situ aja nitipnya, jadi cuma untuk berapa tempat. Ini bos pulang sekarang ke sini, jadi yang bantuin ibu siapa? Nggak ada, ya paling kalau yang rajang sama itu tetangga itu si ibu-ibu. Oh. Ada 2 orang yang suka bantuin. Oh, iya. Tapi kalau yang masarin keluar ya nggak ada. Jadi cuma nunggu orang pesan-pesan aja. Pelanggan-pelanggan yang mau ngambil sendiri. Iya, iya, iya. Ya makanya saya bingung nih usaha di sana kebentur itu nggak bisa jalan, sementara di sini juga harus jalan juga kan Pak Dwi. Jadi udah bandel ya udah sekarang ke kandang dulu kayaknya ini harus gitu. Dari dulu mau kemari, tapi berat ke ibunya. Gue bilang udah kemari aja, gue bilang itu. Ya waktu itu udah rencana mau ke sini, kebetulan ada om saya yang sakit parah. Ya anak-anaknya jauh, ya mau nggak mau saya yang ini Pak Dwi, yang ngurusin. Sampai akhirnya meninggal. Omnya? Iya, meninggal ya udah saya balik Jakarta lagi. Mobil kenangan Honda Accord masih gak bos? Wah udah jadi besi warna tua putih? sekarang. Ya betul lah. Udah jadi besi tua juga. Udah besi tua ya? Udah di Madura kali ini. Ah udah di Natuna sekarang? Oh di Madura? Oh iya. Ya udah gonta ganti ya itu. Karena lama-lama kondisi begini nggak jalan. Ya terakhir saya usaha teman-teman untuk di IPAL. IPAL itu apa bos? IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Oh iya. WTP, WWTP gitu ke industri-industri. Contohnya kayak gimana bos? Ya semua perusahaan atau pabrik kan pasti harus bangun itu untuk bangun IPAL kan untuk pengolahan air limbah. Ya. Harus punya. Lah dari perusahaan kita itu instalasi, bangun sampai perizinan. Tapi ya sepanjang jalan sini kita kalah bersaing mungkin gitu kan. Ya udah akhirnya lama-lama nggak jalan. Ada satu yang kemarin mulai jatuh bener pas COVID itu. 2019? Iya pas COVID itu sebelumnya kita udah ngos-ngosan, pas COVID tambah udah banyak perusahaan baru yang kita bangun, akhirnya uang nggak bisa keluar semua dari perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan itu tutup, ya udah nggak ada yang tanggung jawab lagi dia. Udah di situ benar-benar ya udah modal dari situ semua nggak balik ya udah. Akhirnya jadi pengacara itu Pak Haji. Pengangguran banyak acara gitu. Geblek. Jadi kita sekantor ya bos ya. Iya. Saya pikir masih di asuransi bos, masih jalan. Enggak. Udah lama tuh? Udah lama saya perusahaan asuransi gitu ya. Yang saya ceritakan di mana-mana saya ketemunya pembohong semua. Pembohong? Penipu. Penipu? Penipu semua ketemunya. Oh ya? Coba dong cerita dong bos. Cerita dong bos. Ya waktu
sama Pak Jitu itu saya kan bikin broker asuransi itu kan. Ya bikin broker asuransi. Ya kita udah ada karyawan 11. Karyawannya 11. 11 ya. Udah rasanya perusahaan-perusahaan asuransi itu ke kita udah ngacupin jempol karena kita penjualan polis itu paling besar. Paling besar ya. Soalnya bos pengalaman ya. Ya. Nah, segitu. Zamannya kantornya di Tamrin ya. Ya. Bersama istri tercinta. Ya di Tamrin di depan Sarinah kan. Sarinah ya seberangnya. Kantor di sana di lantai 12 itu. Nah itu teman sendiri yang nelep uang premi itu dibawa kabur semua sama dia. Teman sendiri. Kok sama? Terus? Uang preminya dibawa kabur semua. Ya udah mau nggak mau saya karena udah punya keluarga, kalau waktu itu saya mungkin bujangan, wah kabur juga gitu kan. karena uang nggak pernah nikmatin tapi suruh nanggung gitu kan. Ya karena udah keluarga ya udah tak adepin sendirian waktu itu. Rasanya kita berhadapan sama 4 perusahaan asuransi ya, yang dia pakai pengacara semua, tiap satu asuransi itu nuntut ke saya tuh kerugian 2 miliar. Ya, uang 2 miliar kemana? Saya ngelihat uangnya belum pernah. Ya akhirnya ya alhamdulillah selesai semua walaupun tertatih-tatih ya. Betul ya, aset habis lah ya, termasuk kenangan akot segala macam itu kan udah hilangnya di situ. Apa? Jadi, ya mobil akot putih itu kenangannya kan. Akor putih. Iya. Iya. Gitu, Gue masih apal aja mas. Udah itu akhirnya saya dulu kita bikin partai berdua, ya bos. Ya bos. Sempat ikut di Cempaka Putih ya bos. Iya. Partai apa bos? PKPB waktu itu. Ikut kan. Yang warnanya hijau. Singkatan di apa bos partainya bos? Partai apa ya? Partai Terus? Partainya Bu Tutut. Iya dulu ya. Terus akhirnya lanjut bos. Ya, akhirnya asuransi diklaim sama asuransi. Ya, kita awalnya bos kita dikasih ke jempol ya sama dia ya. Karena kita bisa produksi ya. Iya, habis itu dituntut. Setelah dikasih jempol habis itu dituntut kita. Ya akhirnya alhamdulillah saya dapat pengacara yang yang benar-benar amanah mau bantu gitu kan. Akhirnya bayarnya berapa bos zaman itu bos? Dulu bayar pengacara yang bisa bantuin si bos untuk lawan dia bos? HP-nya sekitar 120-an. Bayarnya? Tapi itu udah sangat murah itu kalau dibanding dengan tuntutan kan. Iya. Dari itu. Cuma dia mau bantu. Alhamdulillah dan kebetulan pengacara saya mahir di kasus asuransi. Jadi pengacara-pengacara yang dari perusahaan asuransi itu malah nggak bisa apa-apa gitu. Ya karena kan bukan spesialis mungkin kan, pengacara umum lah yang saya pakai, pengacara asuransi. Udah walaupun kita menang tapi kan jadi tetap ganti rugi tapi nggak sebesar yang dia tuntut. Gitu. Iya. Terus akhirnya? Ya akhirnya berapa tahun selesai, ya saya usaha lagi, ikut gabung di kita buka advertising, Pak Haji. Oh iya iklan ya. Ini advertising, kebetulan kita ada akses BNI, saya dapat prime customer ya BNI itu. BNI ya. Kita udah megang lokasi, dikasih lokasi itu Jawa dan Sumatera. Iya. Ya, tiap kota-kota besar kita bikin billboard yang ukuran rata-rata ukuran 4x8 sampai 4x6. Iya. Ya itu sama juga Pak Haji. Ketemunya karena pas kita dapat order banyak. Iya. Saya modal kurang. Iya. Udah saya subkon. Oh iya. Perusahaan temen setahun bagus, yang tahun kedua semua pajak billboardnya itu nggak dibayarin sama dia. Pajaknya? Ya. Oh geblek. Ya tahu sendiri. Jadi lo bikin perusahaan ketemunya penipu lagi. Kok sama? Oh iya terus akhirnya bos? Ya kan tahu sendiri pajak billboard
lumayan ya, lumayan, bukan lumayan lagi buat saya, besar banget tuh, apalagi di Jakarta tuh waktu itu naiknya gila-gilaan ya Pak, untuk pajak billboard. Iya. Nah udah kita loss di situ. Di mana? Loss untuk pajak itu. Oh, pajak. Iya. Ya kalau kita ngemplang kan ya masuk bui juga. Iyalah, Jadi, pastilah. karena kita berhadapan sama BUMN. Ada berapa titik, nggak semua sih sama dia dikemplang, tapi ya udah buat saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Akhirnya kita, kalau saya nggak di blacklist sama BNI-nya, cuma PT-nya saya yang di blacklist sama BNI. Iya. Karena kejadian itu. Walaupun itu udah selesai, udah akhirnya saya tutup itu advertising, nggak jalan lagi. Kebetulan pas barangan itu peraturan baru dari Ahok yang kan dia cenderung ke pakai LED ya, nah, pakai Videotron gitu, jadi kita nggak ikutan karena biaya pas saya jatuh biayanya Videotron kan berkali-kali lipat dari billboard. Iya. Jadi kita nggak ikut, saya gabung sama saudara saya yang punya perusahaan percetakan di Bekasi. Ya saya gabung itu. Ya jadi. Dulu bos punya saudara namanya Pak Sentot bukan bos? Iya. Betul ya? Betul. Oh iya. Haji Sentot. Gue ini dulu. Iya coy. Iya kan berapa kali kesini. Kesini ya? Pak Sentot. Iya. Mungkin udah pernah manggil juga. Manggil anak yatim ngaji ke daerah Ciputat sebelumnya ya? Iya. Pamulang ya? Ciputat ya? Ciputat ya, di Pondok Hijau. Pondok Hijau. Iya. Masih sekarang di sana. Nah terus bos gabung sama saudara. Sama saudara percetakan. Iya, ya kita kan banyak klien yang masih BNI kan, saya masih dipercaya Pak. Iya. Yang penting jangan pakai PT saya masih percaya, hanya kerjaan-kerjaan percetakan BNI saya ikut. Lumayan besar. Cuma ya itu saudara saya komitmen waktu itu meeting di BNI mau memperbesar klasifikasi untuk PT-nya. Kan masih kecil. Jadi di BNI minimal harus menengah. Ya udah oke, deal. Ternyata sepanjang perjalanan sama saudara saya nggak diperbaiki, nggak dinaikin PT-nya. Saya udah siap, udah biaya yang ngerubah saya. Walaupun saya kasarnya saham nol nggak masalah, yang penting persyaratan administrasi ke BNI bisa. Gitu. Akhirnya nggak itu kan, akhirnya BNI hilang saya Pak. Berarti ke BNI hilang order karena nggak bisa masuk kualifikasi kelasnya. Akhirnya nggak bisa saya kerjakan. Udah, hanya kemarin gabung sama teman yang di IPAL itu terakhir. Yang di IPAL pun karena dia juga mulai terseok-seok, akhirnya sampai sekarang nggak jalan. Ya udah, pengacara itu sekarang. Pengangguran banyak acara. Ya kadang bantu dapur istri gitu. Ya cuma kan order tahu sendiri sekarang kondisi begitu, order kita juga nggak berani buka warung karena udah beberapa kali kita coba ya malah makin menggerus uang gitu kan, malah makin habis. Hanya pesanan-pesanan ya nggak pernah nutup untuk harian. Iya. Apalagi masih punya tanggungan harus kuliah gitu. Udah kos-kosan nanti. Jadi istri sempat dagang kuliner tuh sempat berapa tahun bos bertahan kalau boleh tahu? Sampai hari ini masih jualan nggak? Masih pesanan-pesanan. Itu sempat berapa tahun sampai hari ini istri? Ya udah 4 tahunan ya, udah jalan 4 tahun. Oh 4 tahunan. Iya. Berarti kalau 4 tahunan udah tahu liku-likunya orang dagang kuliner dong? Ya harusnya ya, kan ikut juga program UMKM di Jakarta Utara, ya, punya NIB ya semacam untuk perusahaan untuk catering rumahan gitu. Tapi ya sesuai pesanan-pesanan aja yang bisa kita jalanin. Oh iya. Ya sementara itu Haji.
Iya, 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 iya. Sampai sekarang. Tapi alhamdulillah masih dikasih panjang umur. Iya, iya, kita masih ketemu ya. Masih Rumah masih yang dulu, Bos? Masih. Kita dulu pernah makan ketoprak tengah malam ya, Bos? Iya, di dekat rumah. Di mana tuh? Masih ada itu. Masih ada ketopraknya? Masih ada, iya. Giblek, tahun berapa tuh dulu, Bos ya? 2008 ya. 2008 ya, kita main ketoprak ya. Iya. Gerobaknya warnanya biru apa berapa dulu ya? Wah, masih apal lagi. Iya, makanya sampai akad putih yang tahun segitu masih hafal sih. Akor putih. Iya, makanya masih ingat, saya udah melupakan. Udah lupa ya. Kita main ketoprak malam-malam ya, Bos ya. Minta kerupuknya banyak ya, Bos ya. Zaman dulu gue hobi makan ketoprak. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Jadi gini, Bos nanti saya ajarin. Pastilah saya ajarin, gak mungkin enggak. Nah, nanti Bos nginep di sini. Penginapannya saya siapin. Bos tinggal jalanin, kita ada acara terus. Nah, yuk sebelahnya, Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu Pak Haji, Edi Mustafa dari Situbondo. Situbondo. Iya Pak Haji. Kesini sama siapa? Sendirian Pak Haji. Oh iya. Tadi pagi nyampe jam 10. Bos, lo naik Grab berapa, Bos, dari sono ke sini ongkosnya? 302. Oh iya, tak gue ganti, Bos. Tenang aja, Bos. Sohib, Bos, nggak diganti. Teman saya. Bisa dilanjut Pak Haji? Lanjutlah, Bos, sambil gue ganti temen gue duitnya. Saya mengenal RDAY sudah hampir 1 tahun Pak Haji. Iya. Cuman melaksanakan, ya berhenti, melaksanakan, berhenti, melaksanakan. Cuman ada, artinya terasa positifnya itu ada terasa. Karena di luar mungkin tidak fokus, akhirnya ini kalau tidak silaturahim. Bos, nih gue ganti, 1 juta. Ini kurang afdol rasanya. Kalau tidak silaturahim ke sini. Thank you, Bos. Memang ada kita niatan lagi, Bos, untuk ngobrol. silaturahim ke sini. Ya. Jadi Bos, di Situbondo apa kegiatannya di Situbondo? Sebelum 2012 Pak Haji, kami di kontraktor, kami di politik, membantu banyak PKB. Terakhir ya puncak kejayaan 2027, 28, 29, 2010. 2012 masuk penjara. 1 paket dengan penjara. Iya Pak Haji. Penyebabnya apa? Korupsi. Alhamdulillah. 1 paket dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Oto Rashid yang sudah almarhum sekarang. 6 tahun saya di penjara. 6 tahun? 6 tahun di penjara. Setelah keluar di penjara 2018, jadi harta ludes, warisan ludes, istri juga pisah, hancur lebur. Harta ludes. Istri ludes. Ludes. Ada istilah istri ludes. Pisah maksudnya. Udah namanya ludes aja. Jadi sampai sekarang ya sendirian. Kemarin memang kembali ke gabung teman-teman di kontraktor tapi tidak fokus. Gabung di dunia pergerakan tapi tidak fokus. Kok hidup tambah tua ini kok masa kayak gitu terus. Akhirnya saya ngambil langkah, saya berpikir matang. Harus ke RDAY, harus ke RDAY. Jadi istilahnya mau kembali ke hitoh katanya. Apa? Kembali ke hitoh. Kembali ke hitoh. Maksudnya. Apa tuh hitoh? Ya mau berbenah diri, mau hal-hal yang kemarin sudah, yang penting ya halal, bersih-bersih. Maksudnya begitu Pak Haji. Jadi, kemarin nggak pakai Baiklin ya, cuman rinso doang ya? Pakai rinso doang kemarin Pak Haji. Mohon saran dan petunjuknya, ya, insya Allah dan juga saya pasti jalani. Saya yakin akan lebih baik ke depan Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi keluar penjara tahun berapa? 2018. Nah dari 2018 sampai sekarang apa kegiatannya?
Ya kembali ikut teman di proyek, cuman gagal. Buka kuliner juga, bakso prasmanan juga gagal. Akhirnya tempatnya saya sewakan. Terus ya usaha juga, ya serabutan Pak Haji. Cuman gagal terus. Ya akhirnya udah bingung kemarin. Ya jujur aja Pak Haji, jujur aja saya juga enggak malu apa adanya. Nyampe ke sini aja teman-teman pinjam duitnya dulu, besok saya ganti. Pinjam duitnya dulu, saya ganti. Iya. Kalau enggak gitu udah nyampe sini gitu. Iya. Karena udah betul-betul niat dan bulat tekad harus nyampe. Cuman insya Allah nanti ada rezeki tak kembalikan lagi Pak. Nah bos tahu RDA dari mana? Awalnya dari YouTube Haji. Nah kok bisa ketemu YouTube-nya RDA gimana Ya, ceritanya? memang di YouTube saya cari karena waktu itu 1 tahun yang lalu ya cari pencerahan di pengajian kayak Adi Hidayat juga Buya Arasi. Loh kok ketemu RDAY Pak Haji loh, setiap malam saya ikuti sampai mandi jam 00 dengan Bos kan banyak penceramah bos. ya. Dan penceramahnya kan titelnya nggak jelek loh bos. Kiai, Ustadz, Iya Pak Haji. Habib. Kenapa lo cocok sama Haji Kandang Embe SD Impres? Kalau cocok bos sama gue bos. Apa yang bikin lo cocok? Anjuran di Al-Quran kan jelas Pak Haji. Ya. Pak Haji juga menjelaskan lebih detil, lebih gamblang, lebih tegas. Nggak inilah maksudnya laksanakan aja, paksain aja. Nah, kalau yang ya mohon maaf tidak membuang yang lain tidak, cuman yang lain kan hanya datar, penjelasannya datar. Iya. Terus ya inilah rambu-rambunya seperti ini. Iya. Tapi kalau RDAY temannya Pak Haji kan laksanakan, minta terus. Itu yang membuat ya terus terang membuat kami ya Bos, tertarik. nih bos, contoh bos. Ini burung, kita lewat, nggak terbang. Gimana supaya burung terbang? Betul. Terbang nggak? Terbang aja. Terbang. Atau wah. Iya, dikagetin. Wah. Pak, maaf nih. Kalau kita lagi ML sama istri, pada saat sperma keluar kita neken nggak? Nggak mungkin sperma keluar. Mama cabut ya. Kata istri kita, goblok. Goblok papa goblok. Orang aku lagi mau klimaks dicabut. Kecewa saya ini. Lupa. Bos, tisunya. Jadi kalau kita mau keluar spermanya apa? Ditekan bos. Begitu juga kalau kita mau apa namanya? Mau ngusir. Kita kan di badan kita nih isinya setan semua bos. Pengen kredit motor, pengen kredit mobil, pengen kredit rumah. Betul Pak. Betul. Pengen top up. Pengen take over. Ini setan nih bos, bukan kita. Kalau kita mah kayak bayi baru lahir bos. Nah gimana caranya? Paksain gitu. Burung nih, bebek, tikus. Bos, kalau ada kucing kawin, berhenti gak tuh kucing? Enggak, asik aja. Tapi kalau kita takutin, langsung cepirin. Oleh ngeliatnya gitu Pak. Karena gue maksain. Iya. Oh gue orangnya gitu ya Pak. Iya. Sehingga lo cocok gak sama gaya gue? Cocok, sangat cocok. Ekstrim. Bos, Alhamdulillah. dari tahun 2000, ini kan teman gue sekantor nih. Kita berapa tahun ya bos sekantor bos? Zamannya masih di Cikini. Terus kita masih, kan zamannya dulu kita masih di rumahnya mertua gua tuh. Di ruangan yang belakang. Ya Kemayoran. Berapa lama kita ya bos ya? Nah gue tuh memang dari dulu ngomongnya begitu ya bos ya.
Lucu, jorok ya bos. Nah saya iya. Akhirnya gue ngajarin tuh bos sama tamu-tamu. Kan gue di sini dari tahun 2000. Iya Pak Haji. 2000 terus 2011 gue berangkatin anak yatim umroh sampai sekarang. Nah gue tuh kalau ngomong bos, di sini. Pokoknya ML wajib sehari 3 kali. Pokoknya ML wajib. Pokok ML wajib, ML wajib, ML wajib. Dasarnya itu gue ngeliat zaman gue pengantin baru, lu pengantin baru, pada pengantin baru. Kita tuh ML hampir tiap hari. Hampir tiap hari kita bermesraan, ketemu ciuman. Namanya kita pengantin baru. Remes-remes. Mungkin kita kalau di mobil makan disuapin. Karena pengantin baru. Pengantin baru. Kue lapis juga berdua segigit. Abis ini digigit sama bini kita, digigit. Sekarang kok nggak terjadi ya di usia kita 40 tahunan, 30 tahun dah. Atau 40 tahun atau 50 tahun. Akhirnya gue paksain tuh tamu-tamu. Banyak bos yang menghujat gue bos di YouTube sama di TikTok. Iya Pak Haji. Baru ada jawabannya tadi pagi. Gue kirimin ke dia ya. Gue kirimin kan? Gue kirimin bos. Bahwa yang namanya orang mau kaya raya. Kuncinya satu. Hubungannya suami istri mesti harmonis. Gue lihat nenek gue harmonis. Oh ini. Langsung lah nih banyak yang pada nanya. Pak Haji kalau aku nggak punya suami gimana? Sewa. Wah sewa. Kalau duda Pak Haji. Enggak lah dia ada bandot. Pakai bandot. Jadi buat dari tahun 18 apa jadi kegiatannya? Ya serabutan Pak Haji. Serabutan cuman gagal terus. Sampai sekarang ya untungnya mulai 2018 bisa gitu Pak Haji, sampai sekarang gitu. Mau nikah lagi sih, mau nata ekonomi dulu ini. Setelah dapat petunjuk, saran dari Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya bos ya. Siap Pak Haji. Ada lagi gak bos yang mau diobrolin sebelum lanjut? Yuk Bapak, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim dari Bengkulu, Sumatera Selatan. Salim, Salim, bukan salaman ya. Salim Pak. Apa kegiatan Lim di Bengkulu Lim? Ya itu pertanian Pak. Nanam apa Lim? Ya sekarang sedang nanam sawit. Oh sawit. Ya. Berapa hektar Lim? Ya cuman 2 hektar. 2 hektar. Udah berapa tahun Lim nanam sawit? Yang satu itu sudah 5 tahunan, yang satu lagi sebidang itu baru 2 tahun umurnya. Nah selama ini yang kendalanya ya masalah pupuk Pak. Pupuk itu kendalanya. Dan ada penyakit itu semacam kayak jamur pelepah itu. Kuning, Di kelapa sawit? Iya kuning-kuning gitu. Dari dulu apa baru sekarang? Baru sekarang. Dulu nggak ada? Dulu nggak ada. Ya selama ini ya itu belum ketemu obatnya itu. Ya lama-lama kalau dibiarin mati itu Pak. Kalau udah ketemu obatnya. Dipupuk pun nggak mempan itu. Saya kira itu kekurangan urea, tapi ternyata dipupuk urea nggak mau hijau juga. Itu. Gampang bos. Iya. Saya punya tamu RDA orang Lampung. Iya. Dia nanam singkong. Kalau panen kira-kira paling sehektar cuman berapa ton? Berapa ton ya? 20. Untuk ningkatin gimana? Akhirnya solusinya dia praktekin ilmu RDA. Apa tuh?
Dia berendam alat kelamin dia, satu badan alat kelaminnya diterendam di gentong. Air rendeman alat kelamin di gentong buat nyiramin tanaman itu tanpa bayar. Dan singkongnya panen jadi 50 ton 1 hektar. Coba lu cerita pakai mic. Ya itu sudah sepuh juga kayak Bapak. Suami istri ke sini privat yang keempat kemarin. 4 kali. 4 kali. Yang 10 juta. 10 jutaan. Yang keempat kali. Dulu enggak pernah panen. Paling 10 ton aja sudah luar biasa. Terus praktekin privat, diajarin, dipraktekin. Satu, pakai tadi air rendeman disemprotkan, disiramkan. Yang kedua, datang ke kebunnya sebelum matahari terbit. Jadi pagi-pagi, walaupun sebentar, pokoknya harus ke kebun dulu. Ngapain keliling, kontrol, melihat apa, disiramin itu, penyakit-penyakit yang biasa ganggu itu akhirnya tidak ada. Pupuknya sama, perawatannya sama, perlakuannya saja yang dua ini yang ditingkatkan dia. Dan panennya ningkatnya luar biasa, 20 ton aja kadang nggak nyampe. Akhirnya dia malah yang manen kewalahan, bisa sampai 50 ton. Dan harganya kalau dia panen itu pas harga tertinggi. Mahal, harga tertinggi. Itu ya tidak. Nah ini. Yang kedua yang dipraktekkan dia memang kayak di awal-awal Pak Haji sampaikan tadi. Walaupun sudah tua, dia tiap hari bahasanya katanya apa? Tuklik. Tahu Pak tuklik? Hah? Tuklik. Nah, itu bahasa tuklik. Hah? Tuklik. Nah, itu bahasa Jawa Tengah, dia teran dari Pati dulu. Alhamdulillah itu yang dia praktekkan untuk pohonnya bisa berbuah lebih banyak dan tahan penyakit. Yang kedua yang dari Probolinggo, tonggone jenengan. Itu nanem cabai. Dia privat yang ketiga. Yang pertama masih kusut sama suami istri, cabenya rusak panennya, harganya juga jelek, tengkaran sama suami istri, maunya istrinya ndak usah dipupuk, ndak mau belikan obat, biarin aja dibongkar. Sama Pak Haji nggak boleh dibongkar, udah biarin, usah dirawat kok dibongkar, cebokin. Jadi ndak dibelikan obat, semprot sama istrinya, ndak mau ngeluarkan uang, dia semprot sendiri pakai cebokannya dia. Datang lagi kedua sama istrinya, alhamdulillah Pak Haji, istri saya yang kemarin nggak mau ngasih beli obat, sekarang semangat karena saya semprot pakai air cebokan yang diajarkan Pak Haji, tumbuh lagi. Walaupun kemarin keriput-keriput, sekarang cabenya jadi bagus, tumbuhnya bagus. Privat yang ketiga, ngajak anaknya, biar anaknya ikut semangat. Istrinya sudah di sana, yang harusnya panen yang ke-13, 14 itu sudah habis. Semprot ini itu alhamdulillah Pak Haji ini panen lagi, harganya malah naik. Waktu itu harga pas cuman 24.000 di petani. Teman-temannya dibeli 24.000, khusus mulai dia dibeli 28.000 karena yang lainnya ada patek-pateknya lah, dia bersih, mulus, bagus, mengkilat. Nah, kena itu. Kena air. Karena memang diperiksa di Sukopindo kemarin alat kelaminnya mengkilap. Jadi
Itu yang dipraktekkan. Dua contoh yang Bapak wajar bawa dulu kita. sini alat kelaminnya ditatakan piring. Bener gak mengkilap? Itu Pak, coba Ya. dipraktekin, penyakit-penyakit itu akan hilang nanti. Ya. Yang kedua Pak, harapan saya kalau panennya itu bisa banyak, meningkat, harganya baik, itu saya pertama menyantuni anak yatim. Yang kedua karena Kenapa nggak nyantunin ibu yatim? Bonusnya dapat anak yatim. Mendingan nyantunin anak yatim ya. Bonusnya dapat ibu yatim ya. Jadi Bapak jangan gini. Saya cita-citanya jangan. Bapak harus ngomongnya pasti. Pasti bulan depan saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim gitu. Jangan bilang semoga atau mudah-mudahan atau cita-cita saya, jangan. Itu jatuhnya jadi ngambang. Ya, saya ucapi. Bapak jadi gini Pak. Zaman saya kecil dulu Pak. Zaman saya kecil, zaman dia kecil. Itu ada permainan time zone Pak. Kalau kita mukulnya kencang itu mentok. Langsung dapat bonus. Tapi kalau kita mukulnya pelan, tung segini. Tung segini. Tapi kalau kita kencang, mentok. Ingat ya bos, zaman kita dulu kecil. Time zone. Sekarang udah gak ada time zone ya. Iya, zamannya dulu ada time zone, permainan time zone. Mukul. Tung. Nah, Bapak juga harus pasti. Jadi Bapak jangan bilang, cita-cita saya nanti kalau ini sukses, saya nanti mau nyantunin anak yatim. Kata Allah, kamu aja belum sukses aja udah bohongin gue. Gimana lo sukses, lo kabur. Kok gitu ya, namanya setan kan udah berjanji. Setan tuh Pak, hajatnya dikabulin sama Allah tuh 2. Coba lo cerita, setan. Iya. Jadi walaupun seperti itu, setan itu dilaknat oleh Allah, terima, tetap legowo, tapi punya 2 hajat dan dikabulkan semuanya. Nah, Bapak ikut gaya setan. Gaya setan. Ayo ya, gaya setan. Apa juga. yang diajarkan Allah? Tidak apa-apa Allah, aku engkau laknat masuk neraka. Tapi saya mengajukan hajat. Yang pertama, beri umur panjang. Sama kan doanya Bapak Ibu? Umur panjang. Tapi umur panjangnya sampai hari kiamat. Sampai hari dibangkitkan. Sampai hari akhir zaman. Dikabulkan langsung enggak oleh Allah? Kabulkan. Langsung dikabulkan tanpa catatan kaki. Iya. Kamu termasuk yang umurnya panjang sampai hari kiamat. Dikabulkan. Yang kedua, hajatnya apa? Setan. Punya follower yang banyak. Punya anggota yang banyak. Punya pemilih yang banyak. Punya jamaah yang banyak. Dari mana jamaahmu? Saya akan ajak anak cucu Adam untuk menjadi pengikut saya. Saya akan datangi dia dari depan, dari belakang, dari kiri maupun dari kanan. Semangatnya seperti itu setan. Dan itu dikabulkan boleh nggak oleh Allah? Boleh. Boleh kan dikabulkan sehingga anggotanya banyak sekarang. Mayoritas pengikut setan. Tidak tahu ini pengikut-pengikut siapa ini. Iya, pengikut setannya banyak. Sekutu sama setan. Dan itu diizinkan oleh Allah. Boleh. Tetapi bagi orang-orang yang mau. Allah tetap memberikan petunjuk kepada anak cucu Adam. Itu yang tidak bisa diajak jadi anggota. Apa kuncinya setan bisa dikabulkan oleh Allah? Karena dia legowo, lapang dada.
Gitu Mbah. Bapak bisa kalau gowo? Bisa Pak. Iya. Jadi Bapak harus ngomongnya pasti. Pasti. Gitu. Oke? Oke. Nah, biar Bapak hajatnya terkabul, cair 10 miliar. Bapak sama orang rumah bisa gak hubungannya harmonis? Bisa Pak. Di rumah sama siapa aja Bapak ada? Istri 1, anak 1. Nah, bisa gak sama istri harmonis? Bisa Pak. Jangan Bapak habis ML, misalkan Bapak habis ML, hari Sabtu habis ML, hari Senin yang ngambek, gak boleh. Ada gak kayak gitu, ibu-ibu? Istri-istri ada gak kayak gitu? Hah? Oh, gua kepelin loh. Nggak boleh. Hah? Hah? 2 lagi. Oh iya, 3 lagi deh. Mama Eyang. Maksud saya kan Sabtu kita habis ML. Sabtu sama istri kita tercinta. Kalau bisa hari Minggu masih harmonis dong. Hari Senin masih harmonis dong. Masih Selasa masih harmonis dong. Hari Rabu masih harmonis dong. Ini enggak. Miss. Karena keinginan istri tercinta kita enggak turutin. Enggak boleh. Kan ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi Bapak harus harmonis sama istri tercintanya. Bapaknya yang mesti banyak yang ngalah sama istrinya. Banyakan yang ngalah Bapak apa istri biasanya? Saya yang ngalah. Gimana ngalahnya biasanya sama istri? Ya si istri itu banyak ngoceh itu daripada. Yo, banyak ngoceh. Kok sama? Daripada ribut ya lebih baik diam gitu. Biasanya ngocehnya di mana? Ya kalau ada Di ruang tamu, meja makan atau di mana? ya di mana saja dia di dapur ya ngoceh, di Meja makan. meja makan ya ngoceh. Kok sama? Biasanya kalau istri ngoceh, ngambek, pengen apa biasanya Pak? Ya kalau Uang. Kok sama? kalau ngambek Satu itu, sekolah ya sama para wanita semua ya titelnya sama. Oh sama pelajarannya? Ada pelajaran nih? kalau ngambek itu biasanya sementara itu diam sampai sehari semalam. Oh ya? Iya. Wah. Masih mending sehari semalam. Ada yang 2 hari 1 malam. Oh Bapak didiemin. Terus Iya. gimana Pak? Mulai akurnya lagi gimana? Romantis lagi gimana? Ya mulai akur kembali itu ya minta tolong bikin mie Minta tolong bikin. teh manis atau bikin apa nama kopi gitu. Bapak yang minta tolong. Iya, Terus dibikin sama dia. ya dibikini ya. Kok sama? Terus bikin tehnya pakai teh poci apa enggak? Pakai teh celup itu. Oh dicelup. Oh, bukan alat kelamin Bapak dicelup. Kok sama? Akhirnya Yang nggak sampai 2 malam ya ngambek, nggak boleh sampai 2 malam. Ibu-ibu kalau bisa jengkel jangan sampai lebih dari 2 malam. Semalam aja. Terus malam berikutnya ibu udah harus cair biar hajat kita lebih gede. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? gede aja. Gede hajat. Gede hajat apa gede cemberut? Gede aja. Gede aja. Ya kan dia penyebabnya suami aku. Sekarang gede hajat apa gede kepancing jengkel? Gede hajat ya. Jadi hajat diutamain ya. Insya Allah. Oke, tadi ajarin ya Pak. Yuk masnya. Yang satu lagi Pak. Ya. Yang satu lagi itu saya dengan kawan-kawan tuh mendirikan pesantren. Tempo dulu itu ramai.
Tapi sementara pengasuhnya itu khianat Pak, jadi bubar. Sekarang dihidupin lagi, ya karena pesantren itu bukan milik pribadi, milik bersama, sama kelompok pengurus itu. Jadi dananya itu kurang. Nah, dengan adanya kami mohon bantuan kepada Bapak, pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Terima kasih. Jangan gitu Pak, berarti Bapak ngarepin dari donatur dong. Bukan Pak. Hmm? Ya selama ini donatur, selama ini kalau kami minta tolong bimbingan kepada Bapak berhasil, pasti akan saya bantukan kepada pondok pesantren. Kan duitnya belum ada. Namanya offside. Ya. Bolanya belum jatuh ke tanah. Bapak udah masuk ke daerah lawan, duitnya belum dipegang, Bapak udah mau bantu ini, udah ngeplot, nggak boleh, namanya offside. Bapak diem aja. Makanya Pak, saya nggak setuju Bapak dan Ibu berdoa, saya nggak setuju. Kenapa? Lebih baik baca Quran aja. Karena kalau kita berdoa lagi, belum dikabulin, akhirnya Bapak dan Ibu mutung. Mutung nggak? Hah? Pastilah. Coba lo ceritain. Lebih bagus baca Quran daripada berdoa sama zikir. Ada gak ayatnya? Iya, jadi ada buah hadis Nabi tentang baca Quran. Yang pertama, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, artinya dengan membaca Al-Quran, itu diberikan keutamaan yang lebih oleh Allah daripada orang yang berzikir dan memohon doa. Maka orang yang membaca Al-Quran diberikan keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Yang kedua, sesungguhnya ibadah yang paling utama, yang paling mulia bagi umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu, kalau di surat Fatir ayat 29 itu salah satunya membikin usaha kita yang dijamin Allah tidak akan mengalami kerugian. Fatir ayat 29. Jadi Allah menyebutkan ada 3 orang yang melakukan apa? Yang pertama, baca Al-Quran. Alladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka apa? Yang paling bawah, tijarohnya, bisnisnya, usahanya, kegiatan apapun yang dilakukan dijamin lantabur, tidak mengalami kerugian. Kalau usaha kita kok mengalami kemerosotan, kerugian, kebangkrutan, ditipu sana, ditipu sini, maka kita evaluasi. Berarti yang pertama, baca Qur'annya. Yang kedua, sholatnya, badiah qobliyahnya, tahajudnya, sholat taubatnya. Yang ketiga adalah orang yang sedekah, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Gitu. Dan sedekahnya kemana? Yang membuat kita jadi lebih nendang, itu bacanya di surat Fajr, Al-Fajr, ayat ke-16 dan 17. Buka itu. Jadi di situ disebutkan kalau rezekinya sedang disempitkan,
sempit, kita biasanya ngomongnya, oh karena ini ujian. Jangan. Allah sedang menghinakanku, membenciku. Itu kata di Quran bunyinya begitu, orang-orang yang rezekinya seret itu seperti itu. Ya jangan ngomong gitu. Kata Allah, bukan begitu. Kalla, bala, apa? Bukan begitu. La tukrimunal yatim. Apalkan itu? Kalla bala tukrimunal yatim. Bukan begitu, bukan Allah menghinakanmu, bukan Allah mengujimu, tapi karena usahamu menjadi rezekimu, menjadi seret, menjadi terhambat, itu karena kamu tidak memuliakan Anak yatim. Kita memuliakan keponakan. Kita memuliakan tetangga, kita memuliakan fakir miskin, kita memuliakan anak terlantar. Kalau bisa nyari anak yatim dulu, Pak. Karena anak yatim tuh dicontohin zaman sahabat Nabi, dia tiap Jumat ngirim 100 ontaknya isinya kurma, madu, anggur, susu ke tempatnya anak yatim. Nah anak yatim juga Bapak dan Ibu kita prioritasin. Yatim kurung, yatim yang udah umroh, anak yatim yang udah hobinya tahajud. Jangan sembarangan. Ibarat dokter kita spesialis. Ibarat orang jual gemblong, banyak orang jual gemblong. Tapi kita nyari gemblong mana? Gemblong Bu Juju. Kok Pak Haji tahu? Enak. Gemblong Bu Juju. Gado-gado paling enak kemana? Gado-gado Boplo. Ketoprak enaknya mana? Ketoprak Ciragil. Jadi udah ada Pak, banyak ketoprak. Ada ketoprak mana lah, Cirebon apalah. Tetap enak ketoprak Ciragil bos. Porsi berapa? 38.000. Gado-gado Boplo 58.000. Kayak begitu. Bubur kacang hijau yang dekat Glodok enak tuh. Nasi Padang enaknya Padang Medan Baru. Padang yang lain nggak enak, yang enak Medan Baru. Gimana? Di Pasar Baru. Atau dekat Alam Sutra. Dekat BSD apa dekat Tangerang tuh. Medan Baru. Jadi Bapak juga mesti begitu. Cari anak yatim tapi yatimnya yang spesifik. Yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papa yang meninggal masih dalam perut ibunya. Nggak ada Pak Haji. Cari di sini. Boleh gak saya bunuh Pak Haji orang yang pada bunting-bunting suaminya? Boleh tuh malah stoknya banyak. Jadi kalau ada orang bunting ditanya, Bu suaminya mana tuh? Langsung santet. Jadi yatim kurung. Alhamdulillah. Yatim umroh, yatim tahajud. Spesifik. Jadi kalau Bapak makan rumah makan Padang yang paling enak. Nggak bisa ngalahin namanya rumah makan Medan Baru. Bakso paling enak, bakso kumis. Ada kacang rebusnya sama teh botol. Jadi kayak gitu. Bisa? Oke, sebelahnya. Nama. Gunawan, Pak. Ya, apa yang mudah berenggun? Saya hanya pengen penjelasan untuk penggunaan centong aja. Centong buat nyentongin duit, lo lihat YouTube-nya Haji Marco ada nyentongin duit. Nyentong buat nyentongin semua penyakit badan dikerokin ada. Nyentong buat kita dagang kuliner, pembelinya rame. Zaman dulu bos, nggak ada centong plastik, ada centong kayu. Lo lihat orang yang makan restoran-restoran gudeg-gudeg di Jogja atau restoran. Ada rumah makan di Magelang tuh dari tahun 1800 berapa tuh di Magelang tuh. Kan pakai kayu centongnya. Temanggung. Nah, di 1800 ya. Nah tuh. Kalau Magelang kupat tahu ya bos. Apa? Sop? Senerak di mana? Di Magelang. Di arah Bandungan. Hah? Arah Bandungan. Kok tahu? Ya saya kan orang Temanggung, Pak.
seringnya ke Magelang juga. Temanggung bukan banyak orang nanam tembakau. Ya udah itu bos, buat nyentongin. Bisa buat Ya, ngurutin. terima kasih Pak Haji. Monggo Ibu. Yuk, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya itu Ibu namanya siapa? Hah? Pak Tona. Fatona. Iya. Iya, amanah Pak Tona. Tinggal di mana? Blitar. Blitar. Oh iya. Mau tanya marketing multi level itu apa? Apa? Marketing multi level itu apa riba? Marketing multi level marketing. Mau jualan multi level marketing? Saya itu ditawarin Ikut multi level marketing. Nanti ibu capek. Multi level marketing kan ibu nyari downline. Terus ibu dikejar target suruh jualan. Kalau nggak jualan kan ibu nggak produksi. Misalkan multi level marketing produknya apa? Pupuk. Ibu mesti jualan pupuk. Kalau nggak dapat jualan pupuk ibu nggak dapat komisi. Multi level marketing saya nggak jualan. Bohong. Kalau nggak mungkin dong produksi. Mana mic-nya? Nggak dengar saya. ditawari itu terus gitu loh. Janganlah, ngapain ngikut multi level marketing? Nggak usah. Kalau ibu ikut multi level marketing yang kaya pemiliknya. Ibu nggak bakal kaya-kaya. Nggak ada dalam sejarah. Kan diiming-iming. Ya namanya orang bu, marketingnya begitu. Itu rajanya marketing. Ya bos. Ya. Marketing asuransi dia. Broker. Ya. Udah nggak usah. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu mendingan bapak meraktekin ilmunya Allah aja. Jadi marketingnya Allah aja. Jadi multi level marketingnya Allah aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran. Tapi kan kalau orang nggak usaha nanti dari mana uangnya? Kan namanya kalau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, nggak usaha. Duitnya dari mana? Lo cerita. Imam Syafi'i sama? Coba cerita. Iya, rezeki itu ada yang Dicari, dicari, ada dan yang mencari. ada yang mencari Rezekinya nyari kita. dari kita. Jadi kalau tadi membuka di statusnya Pak Haji yang terbaru tadi, nah itu didengerin, nah itu praktekin Duit nyari kita. dari kita. Nah kalau semangat yang ada ini kan Imam Syafi'i dan Imam Malik ini kan tokoh mazhab yang dianut mayoritas bangsa Indonesia, Imam Syafi'i. Nah, tentang rezeki ini kontradiktif, berbeda pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Walaupun akhirnya Imam Syafi'i juga mengakui apa yang dipandang oleh gurunya. Menurut Imam Syafi'i, ini adalah muridnya Imam Maliki yang sangat cerdas sehingga sering terjadi dialog. Bahwa untuk mendapatkan rezeki itu harus diburu, harus dikejar, harus diusahakan, harus dengan bekerja. Kalau tidak bekerja, kalau tidak diusahakan, maka rezeki itu tidak akan hampiri kita, tidak akan mendatangi kita. Gurunya menyampaikan iya, tidak menyalahkan, tapi iya, tapi tidak harus. Iya, tapi tidak harus. Karena rezeki itu ada yang Allah hadirkan kepada kita. Nah, deadlock, buntu. Maka Imam Syafi'i keluar. Ketemu orang yang lagi panen anggur. Maka Imam Syafi'i bekerja memanen anggur, memetik, mengangkut. Akhirnya selesai panennya, dapatlah upah, dapat anggur. Berbangga dong. Apa yang membuat Imam Syafi'i berbangga, berbinar-binar? Karena pendapatnya yang bukan sekedar kurma anggurnya yang dia dapat, tapi pendapatnya terbukti. Kalau saya tadi tidak bekerja, saya tidak akan dapat anggur.
Maka dengan berbangga hati bawalah anggurnya kepada gurunya lagi, Imam Maliki. Alhamdulillah Syekh Guru, ini tadi saya bekerja, ditekan kata-kata kerjanya untuk menunjukkan bahwa pendapatnya itu yang benar. Sehingga saya dapat anggur. Ini anggurnya, hasil kerja saya. Ini untuk saya kasihkan. Maksudnya mau merendahkan, pendapatmu salah. Tapi kan gak sopan begitu kan ya, pendapat saya yang benar. Tapi dia sampaikan begitu. Apa reaksi dari gurunya? Alhamdulillah. Habis ngaji, habis ngajar, tadi saya duduk ngebatin, kalau siang-siang begini makan anggur, enak kali ya. Alhamdulillah, baru saja saya ngucap, kamu datang bawa anggur. Alhamdulillah, saya tidak harus keluar, tidak harus bekerja, saya di sini saja. Apa yang saya hajatkan, Allah datangkan. Apa kata Imam Syafi'i? Yaudah, diam. Realitanya begitu. Maka iya, benar. Rezeki datang. Coba ibu tadi bapak lihat. Bos naik Grab berapa Gros? Bos bapak naik Grab? 302.000. Saya ganti berapa? 1 juta. Jadi iya nggak mimpi loh. Paling kalau saya paling kalau ketemu nanti paling diganti seongkos Grab lah 302.000 atau 300 lah. Enggak, saya kasih 1 juta. Ini 1 juta. Kalau nginep di sini, gue siapin kamarnya sebulan nginep di sini. 2 bulan, setahun. Iya, daripada dia di rumah kan lumayan. Istrinya tercintanya nggak ngeliatin dia tiap hari ya. Yang mending lihat lu apa ngeliat duit, Bos? Kan kita udah nikah berapa, Bos udah nikah berapa tahun sih? Anak umur berapa anak? 25, jadi nikah udah 27 tahun lah ya. Ada 27, 26. 27 ya. Kalau orang nikah 27 tahun, istri lebih seneng lihat sering suami di rumah apa lebih sering lihat duit di rumah? Jawabannya, duit lah. Jadi maunya saya, Bu, ibu jangan sampai, bapak jangan sampai ngomong begini di hati ya. Gue lagi diuji kali sama Allah ya. Nggak boleh. Mungkin gue lagi diuji kali sama Allah. Kita suka ngomong begitu gak dalam hati? Bener-bener diuji, Pak. Uji lagi, diuji lagi, diuji lagi. Makanya kan kita kadang suka berdoanya gini. Allah kuatkan saya. Berikan kekuatan kepada saya. Allah berikan kekuatan kepada saya. Karena suami saya bikin jengkel. Dikasih kekuatan lagi, dicoba lagi. Allah kasih saya kekuatan. Karena teman kerja gue nakal-nakal. Bos terangin dulu nih. Soalnya ada masih yang blow on. Doanya gini doanya. Allah kasih saya kekuatan. Allah. Gue lagi diuji nih sama Allah tuh. Nggak boleh ngomong begitu. Bos, kasih tahu Bos. Iya. Ulangin lagi, anggap aja nih pemirsanya lagi blow on. Untuk pemirsa blow on, tenang, gue kasih hadiah 10 juta. Amin. Iya, jadi pemirsa blow on. Yang pertama Pak Isaman tadi, ini ujian ya. Nggak boleh. Iya. Tidak. Tadi diceritakan Allah, bukan lagi ujian, bukan lagi dihinakan, tapi kondisimu seperti itu kata Allah karena apa? Ayat yang ke-17, karena kamu tidak pernah memuliakan anak yatim.
Al-Fajr sering dibaca kan sebetulnya. Wal fajr walayalin asr dibaca. Coba perhatiin. Ulangi lagi bos, dari awal bos. Iya, jadi di ayat yang ke-16 itu kan disebutkan rezekinya posisi disempitkan. Ucapannya apa? Allah sedang menguji. Atau dipunyanya Rabbi ahanan. Allah lagi menghinakanku. Ayat yang ke berapa itu? 16. Bukan, kata Allah di ayat yang ke-17. Bukan mengujimu, bukan menghinakanmu. Kondisimu seperti itu karena apa? Kalla balatuk rimunal yatim. Bukan begitu. Tapi bahkan karena kamu tidak tukrimuna. Tukrimuna itu memuliakan. Memuliakan siapa? Yatim. Karena kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Kalau bapak kebablasan memuliakan ibu-ibu yatim. Yatim udah bener, tapi anak-anaknya diganti sama bapak kata-kata jadi ibu-ibu yatim. Nggak boleh. Jadi memuliakan anak-anak yatim. Ini anak-anaknya didilit. Diganti jadi ibu-ibu yatim. Ya. Nah, yang kedua yang tidak tepat doa kita itu karena sudah merasa ini ujian, kita doanya kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada hamba untuk menghadapi ujian yang engkau berikan ini ya Nantangin. Iya, diberi ujian. Itu doa kita zaman dulu, zaman blow on. Sekarang kita udah nggak boleh blow on lagi, Bu, Pak. Ya Allah. Ya kan? Ucapan adalah Doa. Doanya sudah begitu, diberi kekuatan. Dah, oh kuat. Kasih lagi ujian lagi. Kuatkan lagi ya Allah. Kasih lagi. Kapan gak henti-henti? Gak habis-habis. Karena kita mohon kekuatan. kalau kekuatan kan dicoba terus. Ulangi lagi bos, ini agak si blow on nih bos. Iya, jadi contoh diberi kekuatan itu contohnya kita yang lagi latihan angkat barbel. Pertama angkat berat, pertama kan satu. Bismillah ya Allah berikan kekuatan saya untuk mengangkat barbel ini kan begitu kan contohnya. Oh kuat. Nah, kuat. Tambahin lagi bebannya lagi. Lagi bebannya, itu kan enggak, wah harus lebih kuat lagi, tambah satu lagi. Kuat, tambah lagi. Enggak selesai-selesai. Tuh. Maka doanya jangan meminta kekuatan. Tapi doanya adalah bersyukur. Hanya dengan alhamdulillah. Kenapa Pak Haji nekankan harus bersyukur? Karena itu diulang-ulang 31 kali di dalam satu surat yang tidak terlalu panjang. Surat apa? Oh ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Dan seterusnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang tidak engkau dustakan? Kok dari tidak aku. bersyukur? Tidak mensyukuri nikmatku. Ini ditekan. Itu satu ayat yang diulang oleh Allah yang tanpa ada perbedaan satu huruf pun. Di dalam satu surat. Artinya apa? Sangat penting sekali kita untuk selalu bersyukur. Nikmat mana yang tidak kau dustakan. Jadi selalu bersyukur. Maka pesan Pak Haji, bangun tidur sampai mau tidur tiada kata lain kecuali syukur. Syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka rumus yang sampai kami hidup ini jalani, syukuri,
dinikmati. Kenapa dinikmati? Karena Allah mengingatkan kita nikmat Tuhan mana yang tidak engkau dustakan. Cukup banyak nikmat yang Allah berikan. Karena dengan bersyukur itu la ing sakartum la azidanakum. La syarat pasti kalau kalian sakartum Lah, mensyukuri la lagi. Maka pasti itu. La-nya diulang 2 kali di depan, di tengah diulang lagi kan. La ing sakartum la azidanakum. Maka dengan kamu mensyukuri itu pasti. Jadi yang kata pertama itu menjadi syarat untuk dikabulkannya kata yang kedua. Apa? Pasti aku lipat gandakan lagi nikmat-nikmatmu. Kalau kamu mensyukuri harta yang ada sekarang, kenikmatan yang ada sekarang, pasti aku lipat gandakan lagi nikmatmu. Aku lipat gandakan. Syaratnya apa? Syukur. Jadi gampang ini kan, untuk diningkatkan, dilipat gandakan harta kita, dilipat gandakan nikmat kita, dilipat gandakan harta kita, dilipat gandakan uang kita, kata Allah caranya apa? Zakartum. Sinnya sin besar ya kan? Sin besar, tapi kalau sin kecil, sakartum itu, sakaro itu, sakaro artinya mabuk. Sakartum, sakaro. Jadi sinnya sin yang besar. Jadi untuk ditingkatkan kuncinya syukur, bukan minta kekuatan. Ya, jangan diminta kekuatan ke Allah. Terus diberi terus. Karena kita sudah menganggap ujian, beban, diberi beban oleh Allah, padahal Allah sudah berjanji tidak akan memberikan beban itu di atas kemampuan. Jadi kalau mampu kita... Ayatnya apa bos? Surat apa bos? Ayat berapa? Yang sesuai kemampuan itu Al-Baqarah akhir ya. Apa? Apal? Coba bos. Ini si bloon lagi dengerin nih si bloon. Rabbana la tu'ahidna innasina au ahtona. Allah, janganlah engkau berikan beban kepadaku di luar kemampuanku. Itu contohnya doa yang dicontohkan Allah. Bukan kita meminta kekuatan, tetapi jangan diberi beban kita. Kita malah doanya kebalikannya. Kebalikannya kita Allah beri kekuatan. Berikan kekuatan kepada aku. Tambahin lagi bebannya. Uji lagi. Kasih cobaan lagi. Allah, nggak boleh. Ibu punya suami bikin jengkel, aminin, syukurin, alhamdulillah. Jangan ibunya langsung sebel, ngambek, jutek. Semalaman masih Allah maafin. Kalau 2 malam nggak ada maaf, kata Allah. Jadi ibu nggak boleh sebel sama suaminya sampai 2 malam. Bisa bu? Semalam aja cukup ya. Tadi malam aja ya. Tadi malam aja ya. Ini malam jangan ya. Bayan lagi ini malam ya. Kalau nggak ada, ntar gue kasih pejantan. Bandot. Nah bapak juga jangan suka bikin jengkel istri ya. Nggak boleh ya. Kasihan kalau istrinya kepancing jengkel jadi dia jengkel. Nah kedua, jangan sekali-kali berdoa apa tadi? Minta kekuatan. Coba ulangi lagi bos. Ini si bloon tadi japri gue. Iya. Jadi kita selalu menjadi doa kita itu selalu apa? Dengan kondisi kita yang sudah jatuh, merasa apa? Itu adalah
ujian. Kita ucap, oh Allah sedang mengujiku, Allah sedang menghinakanku. Tidak, kata Allah. Apa tadi? Tidak, bukan sedang diuji, bukan sedang dihinakan. Yang menyebabkan itu kata Allah, karena kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Maka ucapan sedang diuji jangan timbul di hati kita. Bahkan karena kita merasa diuji, maka supaya kita bisa mengerjakan ujian itu kita minta apa? Kekuatan. Maka hindari berdoa, Allah berikan kekuatan saya untuk menghadapi cobaan darimu ini Allah. Hindari, tapi doanya selalu bersyukur. Kita ucapkan apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, semuanya ini pasti terbaik menurut Allah kepada kita. Maka apapun yang kita hadapi sekarang, kita selalu ucap syukur. Tidak ada sifat 18 itu. Dari sifat satu saja ngeluh, itu berarti semua sifat menjadi tertutup hati kita. Jadi rezekinya tertutup, kanalnya berkerak. Tidak bisa ngalir rezekinya, tertutup oleh kerak-keraknya. Maka Bos, ucap syukur. Biar pintar coba ajarin. Tanya dulu gimana cara doanya, lo lihat. Ibu, Bapak. Ya langsung praktek. Iya, doanya gimana supaya kita tidak minta Nggak ditambah kekuatan. lagi beban, nggak Iya. dikasih lagi cobaan, nggak dikasih lagi ujian. Doanya apa coba? Pegang mic-nya. Coba. Kalau nggak bisa nanti diajarin. Pokoknya harus bisa. Semua harus bisa. Kalau saya Sudah diajari Pak Haji tadi, doanya dengan bersyukur. Apa doanya coba? kalau saya ini ya Allah, saya ini hanya hamba-Mu yang lemah, yang tak berdaya. Aduh. Sama bener. Sama pemirsa. Iya, maksudnya Pemirsa. jangan kasih beban yang ini ya, saya tidak. Tadi tidak yang mampu. blon pemirsa. Sekarang si goblok. Aduh. Nggak boleh. Gimana coba? Coba. Sudah sering dicontohin Pak Haji, sering. Ayo. Gimana? Ibu coba. Saya mau hari ini harus tuntas dan keluar dari sini 100% hajatnya terkabul. Ayo. Haji Marco sampai nahan lapar nih. Ya Ayo. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas anugerah yang Engkau berikan kepada saya. Saya yakin ini adalah yang terbaik untuk saya di depannya. Bos, mendingan doanya nggak usah kepanjangan. Jadi gini, Ajarin. Doa singkat, tepat, Singkat memenuhi aja. sasaran, langsung to the point. Apa dengan syukur? Jadi gini Bu, maaf ya. Kalau kita penembak penembak orang hukuman mati, itu yang ditembak apa? Langsung jantungnya, langsung otaknya aja. Ngapain nembak tangannya? Ngapain nembak kakinya? Langsung aja jantungnya langsung mati atau otaknya jedot mati, ya betul? Jebet. Jadi langsung aja, jangan diayun-ayun, digiring kemana kata Allah. Enggak. Ajarin Bu. Doa yang sering dicontohkan Pak Haji simple. Apa bangkitkan Pak Haji tadi? Syukur, diawali dengan syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, Engkau berikan kepada saya, keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, punya penghasilan sebut sebulan 1 miliar. Penghasilan 1 bulan 10 miliar. Ucapan Penghasilan adalah doa. ide itu aja. Udah. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Penghasilan sebulan 10 miliar. Diawali dengan syukur. Syukur. Terima kasih. Terima kasih Allah. Nggak ada kata ya. Nggak ada ya, nggak ada. Ya tuh rendah. Ya kalah. Ya. Cenderung mengeluh. Ya. Kok pakai iya?
Ya Allah, kok ya Allah? Terima kasih Allah, terima kasih. Nggak ada, mana ada ya tewang lepas, ya kegigit, ya kejepit, ya. Nggak ada, terima kasih Allah, kita perbaurin. Saya kalau ngajarin teman-teman, kalau temen sekolah kita dikabarin kita, ibu siapa namanya? Yana, teman sebangku lo waktu kelas 6 SD meninggal. Lu nggak boleh ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak boleh. Lo harus ngomongnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi nggak boleh di depan orang yang ngasih kabar, nanti lo ditabok. Madep belakang. Ayo ulangi lagi. Ini agak nggak mudeng. Iya, jadi contoh yang kabar jelek tadi. Jadi alhamdulillah maksudnya kita bersyukur atas nikmat yang kita berikan dulu. Allah memberi kita masih sehat, masih umur panjang, keluarga kita masih sehat. Baru ucap innalillahi. Memang semuanya akan kembali kepada Allah. Artinya kan itu kan, innalillahi inna ilaihi rajiun. Nah, untuk doa hindari untuk berdoa mohon kekuatan. Nanti oh kuat loh, ya apa-apa deh kuat kan gitu. Bener? Nah, iya. Hah? Oh iya kuat terus. Maka doanya harus diawali, yang penting harus bersyukur. Terima kasih. Contohnya kalau seperti Bapak tadi dikasih rezeki Pak Haji, yaudah terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah terima kasih Pak Haji. Bukan enggak usah panjang-panjang. Terima kasih. Nah, maka doa kita simple, padat, mengena pada sasaran. Syukur, kena alhamdulillah, alhamdulillah. Mau berapa kali, 3 kali boleh, 9 kali boleh, bentuk syukur kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Engkau berikan umur panjang kepada keluarga saya, diri saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, cucu-cucu saya, semuanya diberi umur panjang, diberikan kesehatan yang panjang, diberikan pernikahan yang panjang, diberikan rezeki yang panjang, dan Allah berikan pendapatan penghasilan kepada saya, sebut 10 miliar setiap bulan, 1 miliar setiap bulan, 100 miliar setiap bulan. Sebut saja. Mungkin tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dari mana asalnya? Allah yang akan mendatangkan. Karena Allah memberikan rezeki kepada orang yang dicintai, kata Allah itu, bighairi hisab, tanpa hitungan. Tanpa perhitungan. Bangun tidur. Sebelum kakinya turun ke bawah. Terima kasih Allah, terima kasih, terima kasih. Pagi ini saya, suami, anak, cucu. Jangan mantu dulu. Iya dong, karena kan gak ada bekas cucu. Ada gak bekas cucu? Bekas anak ada gak? Kalau bekas mantu? Jadi suami, anak, cucu, mantu. Gitu. Dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Dan alhamdulillah pernikahan panjang, dan alhamdulillah penghasilannya sebulan 10 miliar. Baru kakinya turun. Setiap hari diucap kalau bangun tidur, bohong gak terkabul Bu. Bohong. 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 Bu, ini kan teman saya dari udah lama. Dulu kita pakai Panther ya. Warna hitam ya. Iya, dulu saya pakai Panther, direktur pakai Panther. Dulu saya pakai Cherokee ya. Pakai Cherokee. Jadi sekarang saya pakai Hummer. Sekarang saya pakai Rubicon. Sekarang saya pakai Velfire. Dulu saya tahun 96
96 saya udah pakai Cherokee. Udah pakai Grand Cherokee, udah pakai Cherokee Limited, udah pakai. Iya, ibu juga harus bisa dan pasti bisa. Iya, makanya ibu bisa gak doanya diganti? Sa? Yo, sebelah. Oh, ngomong, yo. Lo udah megang mic mulu kira udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Haji, alhamdulillah saya bisa ketemu Pak Haji. Yang selama ini saya lihat di YouTube aja. Yang baru 2 bulan Pak Haji saya Tinggal lihat. di mana? Saya di Bojonggede. Ikut sama anak. Saya nggak punya rumah, makanya saya punya hajat. Bojonggede sama Bojongkenyot sebelah mananya? Jauh. Oh, jauh. Bojonggede bukan daerah Bekasi itu. Oh iya. Ini kan di sini di Bogor ini Bojong. Iya. Itu kan mas saya mau paksain tadinya tuh untuk privat yang 10 juta itu. Ceritanya kan saya amalin itu Pak Haji yang oles itu kan. Saya minjem nih ke Besan. Iya. Nah, ini kan mertua anak saya berarti kan. Ini anak saya itu kan udah mau dikasih Pak Haji, udah mau ditransfer. Anak saya ngamuk marah pokoknya baru sampai emang berarti ini nanti bawa udah rumah tangganya ini begitu, dia bilang rumah tangganya pisah gitu. Ya Allah. Saya kan hampir kepancing jengkel nih kan, aduh gimana. Akhirnya saya udahlah, saya mau riado aja gitu. Saya mau riado Pak Haji, saya minta izin. Bisa nggak Pak Haji? Riado tempat tidurnya yang nggak ada. Kalau ibu mau tidur sama kebo, kita masih banyak. Ya di mana aja lah. Tempat tidur yang nggak ada. Jadi gimana ya? Iya betul. Tempat tidur yang nggak ada. Pengen riado, karena juga hajat saya kan juga banyak Pak Haji ya. Ya. Ibu meraktekin di rumah aja Bu, malah enak. Justru nggak kurang khusyuk Pak Haji. Hah? Kurang khusyuk, jadi karena namanya di rumah ya kan saya ikut sama anak gitu. Gampang Bu. Ibu gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Ya udah nggak apa-apa. Justru dengan godaan makin kuat, ibu makin cepat terkabul. Tenang aja. Oke? Saya pengen riado tadi. Tempatnya yang nggak ada kan mesti nginep. Ibu kalau mesti tidur, mau tidurnya di mana? Tempat tidurnya nggak ada. Kalau ada, pasti boleh, maksudnya nggak boleh. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Hasanah Pak Haji dari Lampung. Hasanah. Iya. Hasanah. Iya. Saya ngikutin RDA-nya dari Bapak acara di Magelang sama Magelang. Mbak Nadia. Iya itu. Terus cuman waktu itu saya masih sering tinggal di Cibubur Pak Haji, jadi sering ke sini ikut ngaji, ikut jamaah gitu. Cuman belum punya hajat apa-apa gitu Pak Haji dulu. Cuman sekarang tinggalnya di mana? di Lampung. Oh Lampung. Iya, jadi pulang ke Lampung. Suami meninggal dari 2021. Jadi dari situ udah agak timbul masalah. Ada masalah gitu Pak. Umur ibu berapa sekarang? Ya. Umur ibu? Hampir 60, 59. Oh iya. Ya 59. Terus ini rumah dijual gitu Pak Haji, cuman tanpa tanda tangan saya, tapi sertifikat atas nama saya. Tapi saya tidak dikasih jual belinya itu pakai dibikin surat kuasa sama ponaan suami gitu Pak Haji. Jadi tidak melalui saya. Saya pengen minta izin mau bisa pulangin, kan Pak Haji ngajarin fotonya tuh dicolekin gitu. Biar bisa pulang gitu Pak Haji. Iya. Karena saya kadang-kadang udah saya ikhlasin karena rumahnya tuh di samping rumah. Terus orangnya tuh tidak baik gitu Pak Haji. Jadi memusuhin anak-anak saya gitu kan. Jadi saya pengennya, jadi mau ikhlas tuh berat itu. Saya minta izin untuk bisa pulang lagi gitu. Karena orang itu juga kemana-mana mau nukerin balik nama itu nggak bisa. Karena tidak tanpa tanda tangan yang punya gitu Pak Haji. Ibu ambil tanahnya atau kalau memang rumahnya dekat, itu kan rumahnya nih temboknya ya. Iya. Ini tembok ibu ya. Iya. Ibu sambil ngomong, ajarin ngomongnya. Ajarin, dengerin. Ya. Pernah ditinggalin Rumahnya? Ya. Pernah, tapi
Udah lama Pak, udah ya, puluhan tahun. Ya, jadi Tapi sebentar sekali baru minum. ya, jadi disebut tetap pesan Pak Haji diawali dengan syukur. Alhamdulillah, 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 terima kasih Allah. Rumah ini sudah Rumah pernah, itu. rumah itu. Kan dia di rumahnya. Itu rumahnya. Rumah itu nempel Pak Haji, kalau bisa nempel Ya. lebih. Kalau bisa nempel ya nih rumah ini, kalau bisa nempel. Kalau tidak bisa nempel berarti Rumah itu. rumah itu. Nah, itu. Kalau tangannya bisa nempel lebih Udah. manjur kalau bisa. Rumah. Sudah pernah memberikan kenyamanan, memberikan kehangatan kepada saya dan keluarga saya. Untuk itu Allah yakin pasti tanah ini, rumah ini bisa harus kembali menjadi, tetap menjadi kepemilikannya tetap kembali kepada saya. Diucap syukur dulu, terus disebut hajatnya. Rumah ini, rumah itu pasti tidak pindah kepemilikan. Kamu tetap menjadi milik saya. Kamu tetap menjadi milik saya. Jangan pindah kepemilikan kepada orang lain. Sambil ditempel, kalau bisa ditempel, kalau enggak seperti Pak jadi ambil tanahnya untuk Yang ngobrol. ngobrol seperti itu. Sambil tempatnya dipandang. Dipandang. Kalau sambil Kalau disiram, kalau sambil disiramin di belakang gitu. Belakang. Bisa, Ya, Pak. kalau masih bisa nyentuh ya lebih bagus. Iya, Pak. Kalau enggak ya tanah ini tadi yang diajak ngobrol, tanah yang ngambil dari situ. Kalau ngambil tanahnya malah sulit Pak, karena benteng belakang penuh, kemudian yang depan itu juga sudah di apa namanya? Yang petak-petak itu apa namanya? Ya paving block itu. Kemudian mereka juga kan tidak suka sama kami gitu. Jadi kayak bersaing, di pagarnya sampai tutup ke depan seperti itu gitu Pak. Dipandang aja, dipandang. Oh dipandang gitu ya. Terima kasih yang kedua, ini Pak Haji, anak-anak tuh jadi nggak suka sama saya karena jadi punya utang. Kan ibu nanti praktekin. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat tobat nggak boleh bolong. Paksain sedekah subuh nggak boleh bolong. Paksain sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Cari anak yatim. Lo terangin bos. Apa kalau kita nggak sedekah subuh hasilnya apa? Kalau kita sedekah subuh hasilnya apa? Nih dengerin. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Coba bos. Iya, jadi ada hadis Nabi terkait dengan sedekah subuh. Kalau kita sedekah subuh, kalau kita tidak sedekah subuh, ini yang mendatangi kita itu dua malaikat yang berbeda. Bukan satu malaikat yang mendoakan masing-masing, tapi dua malaikat ini berbeda. Datangnya bersamaan. Yang satu mendoakan kepada orang yang bersedekah, yang satu mendoakan kepada orang yang pelit. Apa doanya malaikat untuk orang-orang yang bersedekah? Allah berikan ganti yang lebih baik, yang barokah kepada orang yang bersedekah ini. Rezekinya berlipat ganda dan barokah. Berarti terus diganti oleh Allah. Karena doa malaikat pasti diijabah oleh Allah. Yang doakan malaikat. Walaupun kita tidak berhajat dan tidak berdoa saat bersedekah, udah transfer saja. Ini sedekah saya untuk sebulan ke depan. Sedekah saya untuk 2
2 minggu ke depan, sedekah saya untuk seminggu ke depan. Kenapa Pak Haji menyarankan, mengajarkan kita untuk sedekah itu di depan? Supaya perjalanan kita minimal kalau seminggu ini kita sudah terbentengin oleh sedekah. Sudah didorong rezekinya, sudah didorong oleh sedekah, sudah dibuka oleh sedekah, sudah dilindungi oleh Allah dari bencana dengan sedekah. Bukan sedekah Kumpulin dulu. Kalau dikumpulin dulu berarti kan perjalanan ini kita sudah mengeluarkan tapi kan belum termanfaatkan, berarti belum berefek. Jadi di depan. Ini doa malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Yang satunya sama juga mendoakan, tapi doanya tidak baik. Allah untuk orang yang kikir, yang pelit, yang tidak mau sedekah, maka lenyapkan hartanya. Binasakan harta benda yang dia miliki. Jadi kalau kondisi kita lenyap, bisa jadi doa malaikat inilah yang tembus ke langit sana. Hadisnya sahih. Maka seberapapun, maka Pak Haji kan selalu sampaikan, seberapapun jangan bolong. Sedekah. Jangankan sedekah Pak Haji, untuk ini itu aja enggak. Buat makan. Makan aja enggak bisa. Nah, tapi sekarang masih makan. Sehari 3 kali. Masih 3 kali. Masih ngerokok yang bapak-bapak. Berat rokoknya daripada sedekahnya. Padahal sedekah ini membuka pintu rezeki, melipat gandakan harta, menolak bala. Ibu main pakai pembalut. Harusnya kalau ibu memang gak ada rezekinya, mainnya gak boleh pakai pembalut. Pakai apa? Anduk. Kok Pak Haji tahu? Ya, zaman perang dulu pakai anduk ya. Makanya banyak zaman dulu anduk-anduknya pada dipotong-potongin, dirobek-robekin. Ya kan? Kalau kita nggak tahu lagi dijemur, wah itu lap makan tuh. Bukan. Anduk. Ada pertanyaan? Satu lagi Pak Haji, yang sedekah subuh itu sudah saya laksanakan sudah lama. Cuman kalau yang Jumat itu masih suka bolong-bolong. Nggak apa-apa. Iya. Terus kesini itu kemarin mendadak karena ya sudah kurang nyaman di rumah lah seperti itu. Jadi sekarang sampai nggak punya uang. Jadi makanya saya sering ngomong sama Pak Haji, minta izin untuk tinggal di sini seperti itu. Jadi boleh, tapi tempatnya nggak ada tempatnya, iya, tempat tidurnya. Iya, saya ini Pak Haji sudah 1 bulan lebih. Jadinya tinggalnya di transit, tadinya kemudian di masjid. Tapi kalau pagi nyapu di masjid itu, iya. Sudah itu sudah kegiatan itu sudah langsung ibadah lagi. Boleh. Gitu aja. Iya. Yuk, sebelahnya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Pak Haji yang kemarin dari Lampung. Ya. Tadi sesuai dengan instruksi Pak Haji tadi malam. Tadi pagi saya sama suami sudah nemuin tukang apa? Cilok. Itu Pak Haji. Cilor. Saya Uber, saya jalan kemana gitu Pak Haji. Terus dia lewat, jadi saya ikutin aja Pak Haji. Nggak taunya sampai gang dia hilang Pak Haji. Apa? Orangnya hilang, nggak ketemu kan. Apanya hilang? Orang yang jualan cilornya itu nggak tahu kemana, karena masuk gang yang di sana loh Pak Haji yang ada pila-pila itu. Nah terus kata saya sama suami saya, pokoknya harus ketemu gitu. Akhirnya di depan sekolahan tuh ada yang mangkal pakai gerobak Pak Haji. Jadi saya di situ, saya tanya-tanya sama dia gitu. Alhamdulillah sudah nanya. Terus tadi karena yang beli rame kan Pak Haji, jadi saya putusin sama suami saya beli bahan, beli alat, saya numpang sama Pak Sidik tadi Pak Haji. Dan alhamdulillah
hasilnya walaupun masih jelek tadi udah saya Jelek. bagiin. Udah saya bagiin tadi Pak Haji di atas sama anak-anak yatim. Alhamdulillah. Kok jelek? Bentuknya maksudnya kata Pak Sidik kurang ramping kayak gitu Pak Haji. Iya. Kata Pak Sidik nanti besok belajar lagi, insya Allah gitu. Terus mau testimoni Pak Haji. Iya. Alhamdulillah tadi uang pegangan sudah habis karena buat belanja tadi dan tapi ini barusan anak saya WA saya, kira saya ada sesuatu yang urgent apa gitu Pak Haji. Jadi nggak saya bilangin saya lagi ketemu Pak Haji nih di ruangan. Terus suami saya bilang, "Mah ada kabar dari Nopal gitu dari rumah." "Ya apa?" kata saya. "Ada yang kasih uang 1 juta Pak Haji." Oh. Alhamdulillah. Ibu saya gitu kasih uang gitu. Yang sama ini istilahnya nggak kebayang lah gitu Pak Haji. Alhamdulillah itu. Ya itu aja Pak Haji mau nyampein kalau ini. Cuman kalau gerobak tadi emang belum bilang lagi sama Pak Sidik. Cuman saya bilang pakai meja aja. Kalau untuk yang dibawa ke tempat acara itu pakai meja aja Pak Haji. Pakai meja. Ya maksudnya dibentuknya kayak meja aja karena kalau di yang Mamang tadi kan pakai motor tuh. Kalau yang di depan sekolahan tadi itu dia kayak gerobak gitu Pak Haji, kayak gerobak bakso gitu. Ada tempat naro bahan-bahannya, terus tempat naro kompornya gitu Pak Haji. Kayak gitu. Nah, Ibu udah lihat belum bentuknya kayak gimana? Bentuk cilornya tadi Pak Haji. Udah Pak Haji. Saya panggil nih tukang saya, nanti saya suruh bikin ya. Baik Pak Haji. Kita kerja sama aja, duitnya saya, tukangnya dia, mbaknya yang ngaduk. Iya Pak Haji. Nah, mbaknya lihatnya di mana? Tadi Gerobaknya cilor. di sekolah SD Pak Haji. Di mana itu ya Pak Haji ya? Di daerah sana itu yang ada pila-pilanya itu loh Pak Haji. Jadi masuk-masuk gang kan. Saya bilang sama suami saya pasti ketemu ini. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada gitu. Pasti ada. Terus kata suami saya ini gangnya kecil. Enggak apa-apa. Pasti ada di dalam situ kata saya Pak Haji. Terus masuk ke gang itu. Terus kok ada SD gitu nyelip gitu Pak Haji. Terus ada yang jualan itu, jualan cilor itu gitu. Memang dia ada yang pakai dalamnya sosis, telurnya itu ada yang pakai mie itu gitu. Terus saya tanya-tanya sama tukangnya gitu, cara buatnya gimana, terus bahannya apa aja gitu. Dikasih tahu gak sama abangnya? Dikasih tahu Pak Haji sama abangnya, terus dia bilang buat apa gitu. Terus saya bilang pokoknya ada sesuatu gitu. Oh iya kata dia, terus dikasih tahu cara buatnya gitu. Terus karena dia rame juga Pak Haji yang beli, jadi saya bilang sama suami saya udahlah kita beli bahan aja gitu. Tadi kan udah izin Pak Sidik. Harusnya mbaknya bilang, "Mas saya bantuin boleh gak?" Sambil dibantuin mbaknya ntar diajarin sama dia, oh begini-begini, nanti bisa sampai lihai. Anak yatim sebenarnya dia senang bentuknya. Iya. Senang bentuknya dia. Jadi mbaknya nanti besok ke sana lagi. Bilang sama Mamang, "Mang, ini saya beli nih Mang 10.000. Ini nanti saya kasih duit nih Mang, saya beli ini 20.000. Saya bikin nih Mang, Mamang ajarin ya." Nanti kita yang bikin, dia ngajarin kalau pas lagi sepi. Mbak, saya bikin RDAY ini enggak langsung 2025, enggak. Dari tahun 2000 nyantunin anak yatim, memuliakan anak yatim tahun 2000. Berakin anak yatim umroh dari tahun 2011. Sekarang udah 2025. Dulu kita miara kambing, ini juga miara kambing ya bos. Kambing gue sampai sekarang masih jalan, kambing lo pada mati ya bos.
Bedanya cuman saya ada anak yatim, dia nggak ada, gitu aja. Ya. Saya masih jalan aja gitu loh. Sama kita bareng, dulu teman sekantor ya bos ya. Bos suka kemari ya, lihat saya ternak kambing, bos ternak kambing ya. Masih kesini. Terus bos beli tanah ya di Tegalwaru ya. Beli tanah di Tegalwaru. Kita belum bisa beli tanah, gue belum bisa ya dulu ya. Anak gue udah beli tanah, saya belum beli tanah. Emang nggak ada waktu itu. Tapi kita tekunin terus, jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, nikmatin. Nah si bos kebanyakan mikir komen ngeluh, mikir komen ngeluh ya bos. Oh sama pasangan nggak pernah klop. Harus klop dulu pas sama pasangan. Kenapa Pak Haji pasangan saya nggak klop? Karena ini orang Magelang, istrinya orang Lombok Jawa ya. Jadi pedas, ngomongnya ketus, Lombok. Nah, kalau saya sama istri tercinta, dia nggak pernah ngikut, nggak pernah mau tahu gimana, udah terserah yang penting jalan lah. Nah ibu coba besok ditelatenin, Mang. Saya beli ya 20.000 ya Mang. Kan satunya 1.000 kan? Iya Pak Haji. Ah, beli 20.000. Saya tapi mau bikin sendiri, boleh gak Mang? Boleh. Nah, sampai lihai. Mumpung besok kan hari Rebo. Iya Pak Haji. Kita kan momennya kan nanti Kamis malam Jumat. Besok Rebo. Momennya kan kita besok hari Jumat di hotel. Iya Pak Haji. Momennya kan kita besok hari Minggu di kolam renang. Jadi ibu sambil muter sambil berdoa. Cair 10 miliar, cair 10 miliar, cair 10 miliar. Pak Haji kalau 10 miliar nggak kebesaran, nggak apa-apa. Yang hajat yang paling gampang dulu, ya udah sambil bikin cilor. Haji Marco nggak batuk, Haji Marco nggak batuk, Haji Marco nggak batuk, Haji Marco nggak batuk. Itu juga boleh. Nah ibu lihat besok hari Rebo batuk gak dia? Kalau batuk ya ibu mesti bawa cilor. Iya Pak Haji. Dicicipin biar tenggorokannya nggak gatal. Ya tadi saya sebelum kesini Pak Haji lagi nyentongin duit, lagi lihat YouTube Pak Haji Marco kan, terus dengar kok ada pencerahan gitu. Terus saya turun, ya itu Pak Haji tadi cair. Oh iya. Alhamdulillah. Boleh. Pokoknya maunya saya ucapan adalah doa. Iya. Ibu besok datang lagi ke sana nih, saya datang Iya. nih. Tukang-tukang saya datang ini bertiga. Iya Pak Haji. Saya suruh bikin gerobak sehari. Iya Pak Haji. Nih, saya suruh bikin gerobak. Nanti saya suruh bikin. Nah, ibu kasih lihat. Piring udah beli belum? Itu penggorengannya. Yang buat bikin. Pakai Belum. apa? Kalau tadi masih Oh, yang pakai begini penggorengan. penggorengan ini. Oh, bukan yang ceper. Kalau di sana tadi Pak Haji pakai penggorengan biasa itu Pak Haji, wajan biasa itu aja. Oh, bisa. Bisa kan? Oh, bukan penggorengan yang ceper. Bukan Pak Haji. Oh, yang dikecur-curut terus gini. Gitu Iya, enggak? Hah? iya. Tadi yang apa kalau di sana tadi Pak Haji pakai wajan biasa aja, wajan kayak gorengan di rumah itu, terus sama kompor, udah Pak Haji. Terus di atasnya itu dikasih apa namanya sarangan buat naro yang udah digoreng supaya minyaknya turun itu. Gitu. Oh, itu mah gampang, kipas angin. Ya, iya biasanya gitu. Tapi kalau itu gedean. Mantan tukang jajan pasti tahu. Iya kayak gitu tadi Pak Haji, kalau di sana tadi. Biasanya itu yang nyebut harusnya Haji Marco ya. Iya Pak Haji. Yang gemuk ya. Iya. Kayak gitu. Terus tadi saya mampir beli apanya tuh, tusuk satenya itu, cari yang, kan kata Pak Haji ininya sausnya yang belibis. Tapi dia nggak ada tadi di tempat saya beli itu, yang belibis yang repil besar tuh dia nggak punya. Jadi tadi saya belinya Del Monte. Oh iya. Del Monte. Itu aja tadi yang saya beli Pak Haji, sama mie gitu. Karena dia kata mamangnya belinya mie ini gitu. Jadi saya ikutin mie itu gitu. Bihun. Ya Suun. bihun jagung itu Pak Haji. Oh iya. Belinya di mana? Belinya di jalan luar situ Pak Haji, di toko apa frozen food gitu. Oh ada.
Ada. Oh iya. Mie-nya disitulah, minyaknya disitulah, terus tusuk satenya, terus semua bahan tuh ada di situ. Oh ada. Ada. Oh iya udah. Ada Pak Haji. Penggorengan apa? Penggorengan mana? Kalau tadi pakai punya Pak Sidik tadi Pak. Penggorengan itu kompor? Punya Pak Sidik juga. Oh tadi. geblek. Tadi. Besok beli. Baik Pak Haji. Terus sudah Pak Haji. Ya udah. Yuk Bapak dan Ibu, coba ada yang mau nanya gak sebelum tukang gerobaknya datang? Ayo. Bebas. Oh boleh. Kalau nginep mah boleh. So nggak boleh, boleh lah. Kan makan gratis kan, sehari 3 kali. Jam berapa aja makannya Haji Marco? Jam 2 siang, jam 9 malam, sama habis tahajud. Jadi nomor 1 itu. Makan. Jadwal makan, Haji Marco yang tahu. Jam berapa Haji Marco makannya? Setengah sholat asar. Yang subuh ya. Tapi kalau yang malam setelah tahajud sama jam 9. Jam 9 malam. Menunya itu mulu ya, sotomi mulu ya. Soalnya tinggal di Bogor. Kalau kita bikin acara di Padang, rumah makan Padang, kita bikinnya rendang mulu. Kalau kita bikin di Lamongan, pecel lele mulu. Gampang lah. Jadi nomor 1, Ibu paksain gimana caranya, Bapak paksain cara doanya dirubah. Cara doanya dirubah. Tidak boleh ngomong apa tadi? Coba ulangi lagi. Ini biar si blow on itu. Iya, jadi pertama, hindari Allah sedang menguji. Allah sedang menghinakan. Kata Allah, bukan menguji, bukan menghinakan, tetapi karena kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Maka hindari kata-kata Allah menguji kita. Terus Terus yang kedua, doanya hindari berdoa minta kekuatan menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Maka kita akan selalu ditambah terus ujiannya. Ya, kalau ini anggap ujian, maka kita diberi kekuatan terus oleh Allah. Kuat, tambah lagi. Kuat, tambah lagi. Nggak akan berhenti. Maka doanya selalu ucap syukur. Maka Pak Haji katakan, baca Quran lebih utama. Karena di dalam Quran mengandung doa. Dengan baca Quran juga namanya zikir dan doa. Maka doanya adalah dengan baca Quran, dengan zikirnya dengan baca Quran. Ucapan doanya selalu bersyukur karena Allah mengingatkan kita, menekankan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Di surat apa? Surat Ar-Rahman. Ditekankan Allah, diulangi sampai 31 kali. Berarti sangat penting Allah menekankan untuk selalu ucap syukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur itu menjadi wasilah, menjadi penyebab rezeki kita, nikmat kita, harta kita, uang kita dilipat gandakan oleh Allah.